Kembali lagi di Poros Halang bersama saya. Jadi ribet gue. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya, Patrick dan dia Fuad. Gue mau pencet dulu nih. Itu apa? Buzzer. Bersih. Dah. Jadi sekarang ini kita lagi revolusi besar-besaran, lagi bersih-bersih, ya, lagi dirapiin semuanya. Ragnik udah menyatakan bahwa kita akan membutuhkan 9-10 pemain, tapi ya kita balik lagi nanti apakah Bapak Glazer mau memberikan duit dan hepengnya untuk membeli pemain-pemain tersebut. Dan yang paling gue suka adalah kemarin ada statement yang langsung mengeluarkan dari Erik ten Hag dan Ragnik bahwa mengatakan bahwa Declan Rice bukan tipikal pemain yang gue butuhkan. Banyak pemain yang lebih bagus dari liga lain, dari liga yang lain. Ya, halo? Ya. Nah, dari liga lain yang bisa kita gunakan yang mungkin jauh lebih bagus daripada Declan Rice. Gue senang yang namanya prinsip-prinsip keras daripada Ragnik dan Ten Hag, yang Ten Hag walaupun belum masuk udah langsung no, I need this kind of players, I don't need that kind of players. Jadi nggak ada lagi tuh namanya yang lu beli nama gede kayak Di Maria, yang kayak gitu-gituan tapi nggak akan berguna untuk manajernya. Dan that's a good thing menurut gue. Nanti nggak ayam. Apa? Ya mudah-mudahan nggak nggak ayam. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya dari awal aja Ragnik datang kan udah jujur banget kan ngomongnya semuanya. Jadi menurut gue sih itu cukup konsisten lah dari seorang Ralf Ragnik. Mudah-mudahan Erik ten Hag juga seperti itu nantinya. Satu lagi yang gue yakin si Fuad bakal senang banget ditanya adalah Pogba udah keluar dari grup WhatsApp-nya. Iya enggak. Maksud gue ini klub memang udah katrok banget ya gitu. Maksud gue sampai berita pemain keluar dari grup WhatsApp aja bisa besar gitu loh. Iya, maksud gue ngerasa gue ngefans United dari 90 gitu ya. Gak pernah tuh gue ngerasa gitu. Ini berita Pogba keluar dari grup WhatsApp aja tuh jadi berita gitu di mana-mana. Iyalah, emang di 90-an udah ada grup WhatsApp. Iya betul. Nggak ada. SMS aja nggak ada. Nggak ada SMS. Mau grup Telegram juga nggak mungkin ya. Telex. Masa pageran ya kan? Pager juga akhir 90 gitu. Cuma maksud gua itu loh, Pet. Ini klub tuh emang bener-bener lagi ya, kalau gue bilang ya udah curse aja, terkutuk aja udah gitu. Tapi berita pemain keluar dari grup WhatsApp gitu loh. Tapi kok senang kan Pogba keluar? Oh iya, maksud gue terlepas dari itu, maksud gue cuma lu nggak ada berita lain apa? Dan kalau lu perhatiin berita United belakangnya cuma tentang Ten Hag maunya ini, Ten Hag maunya itu, Ragnik bilang ini, Ragnik bilang itu udah. United ramangan, Mas. Ya itu dia. Orang gitu, United orang ramangan. Wah sakit emang udah ini gitu loh. Lu bayangin ya, musim masih ada 6-7 pertandingan lagi ya, gue lupa. 4 gitu ya. Sisa 4-nya. 4 pertandingan lagi gitu ya, 4 apa 5 pertandingan lagi. Dan untuk ke Agustus masih ada 3 bulan lagi, tapi udah ribut gitu loh. Siapa yang mesti dibuang, 11 pemain yang mana, itu melulu beritanya, men. Wah, parah. Ya, karena apalagi yang mau diberitakan, harapan untuk top 4 udah nggak ada, ya kan. Sementara kalau nggak jualan United nggak ada yang baca kan gitu. Wah, kacau. Jadi ya diputar lah. Ya nggak, sebenarnya kalau menurut gue sih ke berita-berita yang nggak penting seperti itu yang dikeluarkan media-media itu ya murni adalah clickbait ya. Karena tadi ada satu gue kena clickbait tuh. Gue bacanya headline-nya tentang MU yang dibicarakan tentang pertandingan City lawan Madrid kemarin. Gue bingung, tapi title-nya itu Pogba di awalnya. Lah, kok apakah Pogba bisa ke Madrid atau ke PSG? Kan kita semua, maksudnya gini loh, lu jualan nama Pogba cuma supaya nyambut nama United-nya aja gitu. Tapi ya balik lagi ya kita bilang selalu selama ini ya nggak United nggak makan kan gitu. Jadi clickbait juga sampai ujung-ujungnya seperti itu. Ya lu bayangin aja keluar dari grup WhatsApp aja jadi berita coba. Gimana kalau dia pindahnya ke City ya? Bagus lah. Nggak mungkin juga sih. Dan United sekali lagi membuktikan emang kebodohan mereka gitu ya, bahwa Pogba dibeli mahal-mahal, kembali lepas dengan gratis. Sebelumnya dididik dari akademi, lepas dengan gratis. Emang kurang 2 ons aja kayaknya yang ngurusin. Nggak belajar dari kesalahan. Yang ngurusin klub ini kurang 2 ons memang udah gitu loh. Gawat banget. Padahal kalau tahun lalu nggak usah diotot-kototin ya, mungkin salah Ole juga, mungkin salah dari manajemen sendiri.
Kalau tahun lalu misalnya yang kita sering teriak-teriak, udahlah jual aja Pogba, kalau kemarin dijual nggak usah dipaksain banget untuk menandatangani kontrak. Paling tidak lu dapat duit berapa aja kan gitu lumayan kan ya. Ini kan benar-benar on free. Sekarang malah ya balik lagi kayak sifat orang Indonesia. Melihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah ya paling tidak gaji bisa berkurang, aman kan gitu kan. Ya lu ruginya udah berapa? Ya kalau mau ngurangin gaji dari awal musim lah, ya cumi itu. kan gitu. Kan sebenarnya kita bilang kan Pogba yang tak dirindukan itu kan udah begitu gitu loh. Seberapa dari bagus 2019. Iya. Jadi bayangin, emang 3 tahun yang lalu. Emang nggak bagus lah gitu. Dan kayak kemarin juga sempat ada yang bilang, ada yang ngerti di gua gitu ya. Pemain muda United more tato less trophy, itu udah paling benar. Udah paling benar. Terus gua ditimpalin sama Noval kan, iya Bang. Kalau zaman Sir Alex udah nggak dipakai nih, bener lah. Lu kayak Brandon Williams masih segitu, tatonya udah segunung. Garnacho, terus siapa lagi gitu ya. Jadi emang proven gitu loh. Pemain United itu gua rasa udah star syndrome. Once lu masuk di tim junior, punya nama sedikit, mulai dibicarakan untuk ke tim senior, lu udah star syndrome gitu loh. Lu udah star syndrome, jadi ngerasa lu bintang lah gitu. Lu main di United apa segala macem gitu. Dan nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi memang pemain-pemain kayak Pogba, Lingard gitu ya, even Rashford gitu, itu udah jual aja lah, udah jual gitu. Kan Rashford ini kalau gue bilang anak ini nggak ngerti lah ya, kena mental, nggak bisa fokus tentang politik atau mungkin nggak, politik juga nggak lah, politik juga ya, enggak. Makanya bingung aku, ini kenapa kawan ini, maksudnya kita nggak bisa hindari dari fakta bahwa kenyataannya si Rashford ini adalah pemain termuda yang memiliki caps paling yang lumayan banyak banget sekarang ya, udah hampir menyamai rekor Rooney juga untuk total scoring goalsnya. Jadi sebenarnya dia punya kualitas. Jauh lah kalau scoring gol sama Rooney masih jauh lah. Rooney dia kan ya nggak, maksudnya itu sampai Rooney mengatakan udah lu punya kesempatan untuk ngehajar rekor gua dengan umur lu yang segini, lu udah caps seperti ini. Tapi dan caps dia itu udah hampir menyamakan dengan Ryan Giggs. Situation masih jauh. Ya makanya gue bingung, lu kenapa sih lu bisa jadi big, really big di klub ini sebagai ya the next Ryan Giggs, the next Paul Scholes gitu, and you just wasted it. Betul-betul you wasted it. Udah berarti itu udah paling benar ya, star syndrome udah gitu. Lu nggak bisa menanggung beban sebagai seorang bintang, nggak bisa menanggung beban dianggap sebagai seorang bintang, menjadi panutan, ya benar, akhirnya lu akan end up sebagai another Danny Welbeck aja, udah selesai. Ya, that is so sad. Kalau sampai jadi kasus Danny Welbeck lagi itu so sad. Iya memang, tapi kan emang kerugian dia gitu. Dia bukan nggak ditangani dengan baik. Di Van Gaal dikasih kesempatan, Mourinho juga ngasih kesempatan. Oleh apalagi. Oleh gitu. apalagi. Jadi lu aja nggak bisa mengembrace that the opportunity. Itu, gitu. Iya, the opportunity gitu loh, nggak bisa, udah you wasted gitu loh. Hampir ini bisa dibilang udah masuk hampir musim kedua lu yang mainnya luar biasa jelek gitu loh. Ya, gitu. Di akhir musim lalu sama di musim ini. Iya, gitu. Jadi dan Bruno juga, gua rasa ya, kayak gua pernah bilang, lu boleh nonton lagi tuh yang episode kayaknya yang nggak lama habis yang penalti nggak gol lawan Villa sama. Ya, sejak itu dia hancur banget ya. Itu kan gua bilang, itu gua sampai di Poros Salang gitu. I don't know, something happen with this player, this man gitu loh. Nggak ngerti gua gitu. Kita benar-benar nggak. Apakah memang secara psikologis dia terganggu dengan kehadiran seorang CR7 gitu ya, atau dia ngerasa semakin terbebani gitu, itu kan kita nggak tahu gitu. Kita cuma bisa lihat kan aksi-aksi di lapangan, walaupun beberapa fakta menunjukkan di musim terburuknya dia musim ini, dia masih leading di created chance segala macam gitu loh. Oke, cuma kemana Bruno it's not the same dulu, Bruno yang kita penalti yang lihat, tidak ada celah, musim ini udah 2 kali gagal. Itu kan sangat-sangat ajaib gitu menurut gua. Jadi ya udahlah, tim ini memang udah saatnya benar-benar dibekukan dulu kalau menurut gua, dibersihin dulu semua otaknya. Jadi ibarat kata nih mesti lu bedah, orang nih lu bedah. Lu buang nih parasit-parasitnya ya. Lu simpen yang lu anggap masih bisa lu pakai gitu kan. Habis itu lu sisip dengan organ-organ yang baru. Udah, I have a feeling ketika lu udah buang Pogba, lu udah buang Jailing, lu udah buang tuh rata-rata akademinya. Ya, kalau misalnya pun sebenarnya Rashford ini kayaknya juga salah satu masalah. Cuman kalau lu biarin dia sendirian di antara yang anak-anak baru juga, gue yakin sih dia nggak punya opsi lain selain ngikut manut.
Dan yang salah satu yang gue nggak tahu ini masih rumor atau enggak, sekarang kan Ralf Rangnick Ralf Rangnick dan Erik ten Hag udah menyatakan bahwa di voting nih sekarang untuk jadi kapten siapa, dan kemungkinan besar itu musim depan itu bukan lagi Maguire. Gue nggak tahu siapa yang calon kaptennya, teman kemungkinan besar itu bukan lagi Maguire gitu loh. Dan menurut gue itu sebuah langkah yang tepat, benar-benar sebuah keputusan-keputusan yang mulai positif lah. Bayangin ya, masih ada sisa pertandingan, musim belum berakhir, orang udah ngeributin siapa yang akan jadi kapten musim depan. karena basic sebenarnya bukan orang aja sih, Wat. Kalau lu lihat di baik itu di Instagramnya Man United, ya, Twitternya Man United, lu bayangin ketika yang lainnya lagi ngomongin Champions League, ngomongin game berikutnya, mereka jualan baju lagi, cuy. Bahwa udah dipotong 35%. Gila. Home, away, enter kitnya semua di diskon. Ya iyalah di diskon, nggak ada kenangan untuk musim ini. Iya, nggak ada yang mau beli ini juga. Jersey gitu, paling sampah di antara semuanya kan gitu. Paling ya kalau misalnya lu sebagai musim terburuk United gitu loh. Di sejarah bisa dibilang. Ya cuma kan mungkin orang bisa sejarah enggak lah, kita pernah degradasi. Musim terburuk dia degradasi. Ya, itu dia maksud gua, kan gua belum selesai. Akan di debat orang enggak lah, kalau terburuk dalam sejarah ya degradasi dong gini-gini. Tapi kan kita nggak nonton pada saat mereka degradasi seperti apa mereka main, Pak. Iya. Itu dia, gitu loh. Makanya juga kalau di Twitter, ada yang bilang, enggak, kalau di Twitter ada yang bilang ini kayaknya musim terburuk United, gue selalu bilang, lebay, lo degradasi apa nggak lebih buruk daripada itu? Gue kan bilang lu tulis kayak gitu? Gue nggak baca soalnya, gue pas ngebaca orang lain. Balik lagi kan, gini lagi, in terms of hasil, oke, orang akan bilang musim terburuknya pada saat degradasi. Karena itu cuma selisih 1 poin, kalau gue nggak salah, apa 2 poin, yang bahkan yang bikin degradasi kan si George Best ya, kalau nggak salah yang bikin gol kan? Bukan, si Brian Kidd ya? Iya dong. Sebentar. Pintu El. Oh shit. Lagi nggak ada mbaknya, jadi cuma gua sama El. Gue lupa. Pokoknya siapa yang bikin gol itu kan yang bekas United ya, kalau nggak salah sih. Iya. Gue lupa gitu ya. Nah oke. Tapi kan balik lagi. Kita nggak nonton pertandingan musim itu, Pet. Ya iyalah. Jadi lu nggak bisa nilai. Belum lahir makanya kita, kan Pak. bilang. Nah makanya kan in terms of masih hasil. Kecil. Ya, in terms of hasil mungkin ya orang akan debat, enggak dong dulu degradasi. Ya, tapi in terms of passion, permainan yang ditunjukkan, kengototan tim untuk menang misalnya gitu ya. Ya gua rasa ini the worst. Bahkan pada saat degradasi agregat kita nggak kalah 9-0. Secara mental mungkin ini yang terjelek. Mental tim ini yang terjelek. Kalau lu bilang musim terburuk tuh pada saat degradasi, degradasi kita nggak kalah agregat 9-0 sama Liverpool. Betul. Iya. Jadi kalau dan bahkan yang kemarin lawan Arsenal aja the only player yang betul-betul masih berjuang untuk United ya cuma Cristiano Ronaldo sama David De Gea. Lu bayangin 11 orang di lapangan cuma 2 yang main. Ini apa-apaan ini? Lu bayangin sih. Itu gue bener-bener nonton matchnya. Gue nontonnya sambil nonton United Indonesia Basket. Gue lagi nonton Pak Prot sama yang lainnya main basket sambil nontonnya United. Dan lebih menarik pertandingan United basketballnya daripada pertandingan MU lawan Arsenalnya coba. Betul-betul nggak ada greget, nggak ada passion, nggak ada apa-apa. Walaupun di akhir pertandingan Scott McTominay mengeluarkan pernyataan yang gue suka banget, jujur banget. Iya, itu keren. Jujur banget itu gue seneng banget. Makanya gue bilang Scotty Honest McTominay sekarang nama dia, karena sangat-sangat honest. Dia another Keanu. Antara another Keanu, ini gendangnya 2. Kita kan harus agak negatif sedikit ya kan. Atau mencari aman di depan mata Ten Hag, biar aku aman musim depan ya kan. Bisa jadi. Karena tapi nggak bisa juga dibilang dia cari aman. Memang dia setiap kali main juga mainnya dengan passion kok. Ya, dia selalu mengeluarkan yang terbaik dari dia. Kalau pelatihnya Sir Alex mungkin dia ditendang udah selesai. Ya. Karena waktu itu mungkin tidak semua, tapi ya satu sisi ya lu harus mengapresiasi apa yang dikata dia itu 100% benar gitu loh. Kalau Keanu dulu kan mungkin karena kesel sama beberapa pemain muda ya yang dia tidak perform kan gitu. Ya kan? Kalau ini kan whole team. Gitu. Iya, jadi kalau Keanu kan memang anak-anak mudanya yang dikritik dan Fergie nggak suka kalau lo membocorkan rahasia dapur kita. Which is sebenarnya itu bagus juga prinsipnya Fergie. Cuman kalau dalam hal ini kita senang karena emang satu tim kita udah duga ini kayak sampah semua dan kemarin Scott McTominay langsung menyatakan dengan jujur sejujur-jujurnya gue suka banget itu.
Iya. Lu jangan lu dibayar untuk main bola. Kalau lu bisa pulang lihat diri lu di kaca dan puas dengan hasil kerja luar ini, there's something wrong with you kan gitu. Lu udah salah gitu. Iya. Kalau lu bisa pulang terus lu joget-joget bikin konten, itu lu udah salah. Emang something wrong with your head. Iya betul. Itu orang harus mengingat kembali bahwa di luar ini adalah pertandingan sepak bola, sebuah olahraga atau apalah, entertainment bagi kita. Tapi kita harus ingat kembali bahwa these guys, mereka ini dibayar dengan nominal yang sangat-sangat besar untuk bermain bola, dan mereka sepertinya kayak makan gaji buta jadinya kan. Satu lagi kondisi mau bilang, ini. Apa ya tadi mau bilang? Apa tuh? Ya itulah, gue setuju sama Scott. Sama, makasih sama Gudang Bedil yang udah undang Poros Salang waktu minggu lalu ya, Pet ya. Gue minta maaf banget. Nah, Patrick kan sampah nih. Ya. Bukan sampah, gue hadir tapi bolak-balik nggak bisa ada suara gue, ya gimana dong? Ya, kalau gue kan emang gue ada state bahwa gue nggak bisa, gue cuma bisa sampai jam 4 karena kan gue main bola gitu ya. Dan di situ kan gue bilang bahwa harusnya sisa pertandingan United musim ini akan menjadi ajang jual diri mereka kan, untuk merebut hati Ten Hag, untuk tetap dipertahankan gitu loh. Betul. Kenyataannya lawan Arsenal lumayan lemes lagi, kayak kayak oyong gitu loh, kayak sayur kangkung yang udah 2 hari gitu loh, lemes lo kayak gitu. Jadi gimana pelatih baru mau ngelirik lu gitu? Terus ada berita kemarin Rashford mau berbicara dengan Ten Hag terkait posisi atau apalah gitu. Ya ngapain lu ngajak bicara? Emang lu siapa gitu loh? Harusnya nentuin emang pelatih gitu loh. Dia lihat nih dari track record lu gitu ya. Oh ini cocok nih sama gua skema. Lu pula lagu-laguan mau berbicara dengan Ten Hag. Dalam hati gua. Kacau memang. Ya, itulah mentalnya pemain-pemain United ini. Iya, ngerasa udah lebih besar. It's a situation yang memang udah harus betul-betul dirapikan musim depan oleh Erik ten Hag, Ralf Rangnick dan beserta. Gue udah mulai banyak nih hal-hal positif yang gue perhatiin. Ya mulai dari scouting kita udah keluar dua head scoutnya United yang lama. Mudah-mudahan dengan keluarnya mereka sekarang membuka ruang untuk head scout yang lebih baik buat United. Demikian juga pemain-pemain yang direncanakan akan eksodus. Ya kita udah tahu nih yang pasti musim depan kita nggak akan ada lagi namanya Matic, karena dia sendiri yang udah menyatakan keluar, nggak ada lagi Paul Pogba. Jadi seharusnya bursa transfer yang ini betul-betul kita midfielder fokus, karena literally you only have Scott McTominay and Fred now, kan gitu. Jadi gue tetap bilang Fred itu is good enough, dan kayak kata lu nyata di waktu di space-nya Gudang Bedil bahwa ya nyatanya tanpa Fred juga lu lihat hasilnya sekarang hancur-hancuran kan. Jadi kalau lu jelek-jelekin Fred selama ini, ya hello, ini udah berapa pertandingan gak ada Fred malah lebih parah. Something wrong with your head juga. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih di bursa musim transfer Juli Agustus ini ya benar-benar harus fokus banget yang namanya midfielder. Lu harus bisa dapetin, karena namanya Matic udah nggak ada, Juan Mata udah nggak ada, Paul Pogba udah nggak ada. So literally you only have Fred dan McTominay dari first team. Ya oke lah, lu punya Gareth sama James Garner lu panggil James pulang Garner yang enggak itu ya itulah additionalnya. Tapi itu seharusnya bukan jadi pemain inti lu. Kalau lu mau bersaing dengan City, dengan Liverpool, itu seharusnya bukan jadi pemain inti lu. Ya itu ibaratnya itu jadi rotasi squad lu, oke. Ya backup lu oke. Tapi kalau untuk lu mau bersaing dengan Liverpool, lu mau bersaing dengan City musim depan, bahkan lu mau bersaing dengan Arsenal, yang menurut gue setelah melihat pertandingan kemarin, Prowse juga mulai menunjukkan semua kualitasnya Arsenal tuh nggak seperti yang kita ngomongin lah. Nyatanya mereka bisa ngobok-ngobok kita kemarin kan. Ya. Beberapa pertandingan tuh Arsenal main bagus kok. Gitu. Nah makanya. Gitu-gitu gue ingat kok. Makanya jadi kalau lu mau bersaing di situ ya lu betul-betul harus fokus untuk membeli kualitas midfield. Nggak perlu nama besar. Yang penting nama yang memang bisa dipergunakan oleh Erik ten Hag untuk memperkuat squad ini. Dan balik lagi, no out lah istilahnya ya guys. Betul-betul give him time. Biarkan dia ada satu lagi dong. Semua. Si ini siapa? Van de Beek. Bisa jadi balik. Ya Doni udah pasti balik. Kemarin gue lihat story-nya Virzi dong. Dia kayaknya kesel yang Doni diminta mau pinjam sama Newcastle, terus Doni nolak
di loan ke Newcastle, katanya gue nggak mau bersaing untuk klub yang akan degradasi. Zona degradasi. Sekarang Sementara Everton. Ya, sekarang. Doni, gitu. kurang 2 odds juga kadang-kadang kau. Kalau menurut gue, kalau gelandang sih ya Calvin Phillips atau Ward-Prowse tuh karena butuh tenaga, sangat butuh tenaga. Gue seneng banget kalau kita bisa dapetin Phillips. Calvin Phillips sama Ward-Prowse, gue pikir tuh akan menjadi satu tambahan yang oke untuk posisi power ya. Gitu, itu sih kalau gue. Gitu. Tapi udah kita lihat aja. Ward-Prowse mau dilepas. Naksir banget gue sama dia, benar. Asli. Iya, tapi nggak bakal. Kalau Calvin Phillips gue masih ada lah 50% kemungkinan. Ward-Prowse gue nggak yakin sih bakal dilepas. Gue kebayang tuh kalau misalnya oke lah, kalau misalnya dia main pakai Ward-Prowse, Phillips, either Bruno atau Van de Beek nanti gitu ya, Scott sama Fred jadi pelapis gitu kan. Wah, atribut fisik Phillips punya. Terus Ward-Prowse punya intelijensia, bola matinya luar biasa gitu ya. Dan sekarang dia mendekati rekor tendangan bebas si David Beckham malahan jumlah gol segala macam. Jadi menurut gua, wah ini akan menjadi satu tambahan yang cukup bagus gitu untuk alternatif. Sama back sih, back. Kita butuh back. Oh iya, back tengah jelas, back tengah. Varane is good. Varane is good. I love Varane. Cuman masalahnya dia bolak-balik cedera. Ya, mudah-mudahan musim depan bisa lebih konsisten. Ya, mudah-mudahan dia injury free musim depan gitu. So Lindelof in his good day is good. Tapi kita nggak bisa ngandalin in his good days only. Nggak bisa, ya betul. Maguire ya, lu udah bela dia musim lalu. Musim ini gue udah selesai amdan. Musim ini udah lah, lu jangan belain itu lagi. Itu udah nggak jelas satu musim yang konsistennya. Ya, musim ini emang udah benar-benar sebapuk ya udah itu orang nggak jelas. Sebapuk-bapuknya Phil Jones kayaknya memang lebih parah Maguire. Bener. Sejelek-jelek nggak usah Phil Jones lah kita bandingin ya, karena Phil Jones juga kan dulu bukan starting lineup kan. Misalnya Smalling lah, sejelek-jeleknya Smalling nggak sampai segini-gininya gitu. Smalling masih lebih oke. Gitu. Ini emang udah audisi yang kalau ibarat idol-idolan ya dia udah harus eliminasi gitu loh. Ya udah. Mungkin beban 80 M itu terlalu besar juga. Iya, mungkin terlalu besar ya, betul. Sama ya kita butuh di depan satu. Nggak mungkin lo ngandalin. Kita ini benar-benar yang which is ironic ya. Di awal musim kita memulainya dengan 4 striker. Sekarang cuma sisa dengan cuma sabiji. Cuma satu Ronaldo doang. Rashford udah nggak usah lu hitung deh sama Cavani lagi. Ya, Cavani kan udah jelas nggak ada lagi musim depan. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu juga harus jadi. Ya betul lah, harus perombakan tim secara keseluruhan. Dan bicara dengan tidak hadirnya beberapa nama pemain, kita lawan Chelsea ini benar-benar pincang cuy. Nggak ada Jadon Sancho, nggak ada Shaw, nggak ada Cavani, nggak ada Maguire, nggak ada Varane. Habis. Lawan Chelsea ntar malam itu, kalau menurut gue emang udahlah main muda aja lah, udahlah. Gitu. Gue berharap keberanian Ranić aja lagi kayak dia sempat ke Liverpool dia main pakai 3 back gitu. Ya kalau main lagi nggak apa-apa lah gitu. Karena get real aja lah. Untuk top 4 juga udah nggak ada harapan lah lo. Oke lah, Patrice Evra tetap mengatakan bahwa there is still a chance. There is still a chance. Boleh. There is still a chance gitu loh. Iya, tapi realistically kalau menurut gue udahlah it's over, dan gue benar-benar berharap kalau bisa musim depan kita nggak ada European. It did good for Arsenal. Arsenal mendapatkan hal positif dari tidak ada Eropa. Mereka bisa merombak squad, bisa memperbaiki keadaan squad. Jadi menurut gue it's better we don't go for European, stay at home, lu fokus di Liga. Itu juga yang menjadi titik bouncing back-nya Liverpool waktu itu. Liverpool juga waktu itu nggak ikut zona Champions League. Mereka bisa fokus membangun kembali timnya. Ya, it's a good thing menurut gua. Cuman dengan hal seperti itu, apakah itu bisa mempertahankan Cristiano Ronaldo di Manchester United tanpa Champions League, tanpa European Nights? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Dan apakah lu bisa menarik nama-nama besar untuk tanpa ada European Night? Ya, nah itu kan yang gua bilang di Gudang Bedil kan gua bilang. Gitu loh. Bahkan pada saat lu belanja besar-besar, misalnya lu nanti mendatangkan 5 sampai 6 atau 7 pemain, itu juga bukan satu hal yang gampang memadukan segitu banyak pemain ke dalam satu tim. It's not easy. Terakhir kali itu Van Gaal needs dan didn't work juga kan gitu. So it didn't work. It really needs a time to rebuild gitu loh.
lu masukin misalnya nanti ada 5-6 pemain atau 7 pemain gitu ya, segala macam, ya udah nggak akan gampang. Lu butuh bisa lebih dari 1 musim. Kalau ternyata setengah musim lu bisa beradaptasi dengan bagus, itu rezeki lu berarti gitu. Ya. So lawan Chelsea mengatakan 1,5 musim kata dia. Ya makanya 1,5 musim kan. Ini kan dia hitungnya setengah udah. Berarti kan lu butuh 1 musim lagi dong. Iya betul. Itu benar dong yang tadi gue bilang gitu. Jadi lawan Chelsea nanti ya udah nggak usah nonton. Gue udah bilang itikaf. Ini malam ganjil. Udahlah. Kalaupun nonton nggak usah berharap banyak lah. Kalau memang lu suka disakitin biasanya ya tonton aja. Kan ada yang tipikal kayak gitu kan. Ada orang yang suka disakitin kan. Ya, masokis. Iya, jadi dia mikirnya dia udah tahu nih cewek bakal nyakitin dia, tapi tetap aja dijalanin kan gitu. Jadi ya nggak usah cerita pengalaman kau lah. Iya. Yang lain aja. Udah bosan ya, nggak penting. Iya. Gitu. Jadi ya untuk malam ini Chelsea lawan Manchester United. Tuchel ketemu yang katanya profesornya lagi. Kita lihat lah kemarin udah di obrak-abrik sama salah satu muridnya. Kita sekarang lihat muridnya yang berikutnya apakah bisa mengobrak-abrik profesornya juga atau tidak kan gitu. Ya. Kita lihat nanti malam jam berapa Pak Prot. Ini Minpor lagi mudik. Jadi kita sekarang bersama Pak Prot di Twitter juga nanti yang bicara itu Pak Prot jam 1.45 pagi ya. Jadi untuk sementara akun Porsalang akan dijalankan oleh Pak Produser. Jadi sopan kalian ngomongnya. Kalau ada ide untuk Porsalang, nah mumpung Pak Prot yang jadi ininya ya kasih idenya ke dia. Atau gini aja, mumpung adminnya pulang kampung, kalau misalnya kalian tertarik jadi admin, boleh DM gua aja. Jadi sekalian dia gua pecat aja nanti. Gitu. Kasihan amat. Okay. Gitu. Itu aja. So, ini mau Lebaran. Semoga kalian yang mudik berhati-hati di jalan sampai di tempat dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga itu sangat menyenangkan gitu, untuk keluarga yang lengkap terutama. Itu aja. Gue Fuad, gue Patrick, and this has been Porsalang. Bye. Bye.